Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penciptaan nilai kepuasan dengan mengembangkan strategi kepuasan pelanggan. Disimak baik-baik ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk materi yang pertama, yakni mengenai pengertian strategi kepuasan pelanggan. Strategi kepuasan pelanggan sendiri itu terdiri dari 3 kata, yakni strategi, kepuasan, dan pelanggan. Strategi itu sendiri merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan atau perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Lalu kepuasan sendiri itu merupakan perasaan puas atau senang dan kelegaan seseorang dikarenakan mengkonsumsi atau telah memakai suatu produk atau jasa dan telah mendapatkan pelayanan suatu jasa tersebut dengan baik. Sedangkan pelanggan merupakan istilah yang merujuk pada individu, kelompok, atau perusahaan yang membeli atau memakai barang atau produk atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi. Jadi bisa disimpulkan bahwa strategi kepuasan pelanggan adalah cara perusahaan mengetahui tingkat kepuasan konsumen setelah membandingkan antara apa yang diterima dan diharapkan. Jadi, jika seseorang pelanggan merasa puas dengan produk atau barang atau layanan, maka mereka kemungkinan akan menjadi pelanggan untuk waktu yang lama. Lalu, strategi kepuasan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kotler dan Armstrong. Kepuasan pelanggan sendiri adalah sejauh mana penerimaan terhadap kinerja produk dalam memenuhi harapan para pembeli. Nah, jika kinerja produk tersebut itu memenuhi kebutuhan, memenuhi harapan pelanggan, maka pembeli juga akan merasa puas atau merasa sangat senang. Lalu, yang kedua, Zeital dan Bittner. Yang dimaksud dengan kepuasan adalah jawaban konsumen mengenai kepuasan kebutuhan. Nah, kepuasan adalah penilaian terhadap fitur atau karakteristik suatu produk atau layanan atau produk itu sendiri yang memberikan tingkat kenikmatan konsumen dan memenuhi kebutuhan konsumen dari konsumen. Lalu yang ketiga, menurut Pasuraman, Zeital, dan Berry, mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan adalah perasaan pelanggan terhadap satu jenis pelayanan yang didapatkannya. Lalu yang keempat, yakni menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, dikutip dari buku Manajemen Pemasaran, menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa yang terjadi ketika kinerja atau hasil dari produk yang dikembangkan dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen dan keputusan pembelian oleh konsumen. Untuk perilaku konsumen sendiri itu adalah tindakan yang secara langsung yang dilakukan oleh konsumen dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk dalam proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Dalam mengambil keputusan pembelian, perilaku konsumen itu tidak bisa dilakukan dengan sendirinya. Akan tetapi, mengambil keputusan harus melewati beberapa tahap. Di sini faktor utamanya adalah satu, faktor budaya. Faktor budaya merupakan mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam mendalam pada perilaku konsumen. Yang kedua adalah faktor sosial. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, peran, dan status sosial konsumen. Yang kedua adalah faktor pribadi. Di sini, faktor pribadi merupakan salah satu faktor karakteristik pribadi meliputi usia dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsumen diri. Yang terakhir,
terakhir adalah faktor psikologis. Pilihan pembeli seorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis yang utama, yaitu adalah motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan pendirian. Baik, yang selanjutnya adalah pengambilan konsumen. Yang pertama adalah dilihat dari jenis-jenisnya yang berdasarkan tingkat keterlibatan dan tingkat pembedanya, yaitu 1. Perilaku pembelian kompleks, di mana perilaku pembelian konsumen di sini itu yang ditentukan oleh keterlibatan konsumen yang tinggi dalam pembelian dan perbedaan yang dianggap signifikan antar merek. Yang kedua adalah perilaku pembelian pengurangan disonansi. Perilaku pembelian konsumen dalam situasi yang mempunyai karakter keterlibatan tinggi tetapi hanya ada sedikit anggapan berbeda atau perbedaan antar merek. Yang ketiga adalah perilaku pembelian kebiasaan. Dalam situasi ini yang mempunyai karakter keterlibatan konsumen rendah dan anggapan perbedaan merek hanya sedikit. Yang keempat adalah perilaku pembelian mencari keragaman. Perilaku pembelian konsumen dalam situasi yang mempunyai karakter keterlibatan konsumen yang rendah tetapi dengan anggapan perbedaan merek yang signifikan. Kemudian poin yang kedua adalah peran konsumen dalam pembelian. Menurut Kotler dan Armstrong, ada beberapa peran konsumen dalam pembeliannya, yaitu pemrakarsa. Yang kedua adalah pembeli berpengaruh. Yang ketiga adalah pembelian keputusan. Keempat, pembeli. Yang kelima adalah pemakan. Untuk proses keputusannya sendiri itu menurut Setiadi, proses keputusan pembelian produk sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenali produk terlebih dahulu. Setelah mengenali produk, yaitu mencari informasi. Agar untuk mencari informasi itu memenuhi kebutuhan sehingga kebutuhan itu bisa melihat dengan cara bisa terbaik. Baik, yang selanjutnya adalah proses keputusan pembelian. Menurut Setiadi, proses keputusan pembelian suatu produk terdapat beberapa, yaitu yang pertama adalah mengenali kebutuhan. Konsumen merasakan bahwa ada hal yang dirasakan kurang dan menuntut untuk memenuhinya. Konsumen itu menyadari bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dialami dengan apa yang diharapkan. Yang kedua adalah mencari informasi. Sebelum membeli suatu produk, konsumen itu berusaha untuk mencari informasi agar memenuhi kebutuhannya itu dengan cara yang baik. Yang ketiga adalah mengevaluasi alternatif. Dari informasi sebagai sumber yang akan dipertimbangkan bagi konsumen untuk mengambil keputusan, konsumen juga mempertimbangkan manfaat termasuk kepercayaan merek, biaya, atau risiko yang akan diperoleh jika membeli suatu produk tersebut. Yang keempat adalah pengambilan keputusan. Setelah melalui evaluasi yang matang, konsumen akan mengambil keputusan dengan 2 faktor. Yang pertama adalah mempengaruhi keputusan membeli dan juga pembelian, yaitu sikap pada orang lain. Yang kedua adalah faktor konsumen yang tidak diduga. Yang terakhir adalah evaluasi setelah pembelian. Konsumen akan mengevaluasi atas keputusan di mana menilai kinerja atau layanan yang dirasakan sama atau melebihi apa yang diharapkan. Maka konsumen dan merasakan puas, dan sebaliknya, jika kinerja produk atau jasa yang kurang dari yang diharapkan, maka tergolong tidak puas. Konsep pelanggan. Nah, di sini ada gambaran tentang konsep kepuasan pelanggan, yaitu tujuan perusahaan, produk, nilai produk bagi perusahaan, kebutuhan dan keinginan konsumen, harapan konsumen terhadap produk dalam tingkatan kepuasan konsumen. Menurut Sunarwan 2003, kepuasan adalah tingkatan perasaan setelah membandingkan kinerja atau hasil yang disarankan
dengan harapan. Jadi tingkatan kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja di bawah harapan, maka pelanggan itu sangat kecewa. Bila kinerja dengan harapan, maka pelanggan itu sangat puas. Berdasarkan pendapat para ahli, kepuasan pelanggan merupakan fungsi harapan dan kinerja yang evaluasi berdasarkan pelanggan terhadap kinerja atau produk. Sesuai dengan melampaui harapan konsumen, kepuasan pelanggan secara keseluruhan itu mempunyai 3, yaitu kualitas yang dirasakan, nilai yang dirasakan, dan harapan pelanggan. Pada umumnya, harapan pelanggan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang bila ia diterima atau ia membelilah dan mengonsumsi suatu produk. Sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi pelanggan terhadap apa yang ia terima setelah mengonsumsi produk yang dibeli, yaitu ada 5 persepsi, yaitu 1. Mengetahui kebutuhan yang diinginkan pelanggan dengan cara penelitian untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan. Terus itu yang B itu mengetahui proses pengambilan keputusan dan mengetahui tipe pengembalian kepuasan pelanggan. Yang C, menambah citra lembaga, perlu memperhatikan proses informasi. Yang D itu membangun kesadaran akan pentingnya pelanggan, yaitu harus diimplementasikan dalam tindakan nyata dan sebuah unit atau bagian yang ada dalam lembaga tanggung jawab untuk memuaskan pelanggan. Jika kepuasan pelanggan menjadi motivasi setiap unit bagian dalam lembaga atau organisasi, maka perubahan citra lembaga juga akan maksimal. Teori kepuasan pelanggan dan implementasinya. 1. Teori kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan terbagi menjadi 2, yaitu kepuasan fungsional, merupakan kepuasan yang diberikan dari fungsi atau pemakaian satu produk. Misalnya karena makan membuat perut kita menjadi kenyang. Yang kedua, kepuasan psikologis merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak wujud. Misalnya perasaan bangga karena mendapatkan pelayanan yang sangat istimewa dari sebuah rumah makan yang mewah. Implementasi kepuasan pelanggan dalam marketing mix yang diterapkan oleh rumah makan ada 5. Price, mengutamakan tempat strategis, menentukannya dengan cara analisis terhadap kepadatan penduduk, arah lalu lintas, dan mengacu pada segmentasi pasar. Produk, mengutamakan produk makanan yang sangat pasaran dengan luas, mengusut kuliner dan beberapa aneka macam menu. Promosi, setiap bulan sekali memberikan promo berupa paket makanan, melakukan diversifikasikan produk, yaitu upaya untuk mengusahakan atau memasarkan beberapa produk yang sejenis dengan produk yang sudah dipasarkan sebelumnya. People, manajer melakukan analisis SWOT terhadap SDM yang akan diperkerjakan, karena manajer sangat sulit menemukan people yang punya kapabilitas cukup. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.